Saya punya pengalaman yang begitu mengesankan tentang bagaimana kekuatan sabda Allah ini menguatkan. Tahun 2012 satu kali seminari dan mulai melihat peluang karena ada kandang babi banyak kosong. Dalam pertemuan staf saya mengatakan bagaimana itu saya tangani. Saya tangani, saya bertanggung jawab, dan semua keuangan itu untuk seminari. Pelan-pelan mulai beli bibit begitu, kemudian akhir awal 2013 tengahan ada ASF, African Swine Fever itu yang perang virus itu. Dari indukan babi 12 mati tinggal 2 ekor. Anaknya ada 45 tinggal 3 biji. Setelah mati pun kita mesti harus karena babinya besar-besar. Indukan itu berat sampai 3 kuintal. Mesti suruh orang mengubur tuh bayar. Per ekor tuh dia minta 300.000 per ekor. Dia bilang berat nih Pak Romo, bagaimana nih? Dia pasti pikul, dia tanam di lapangan bola itu di ujung timur itu, tanam semua. Akhirnya dalam pertemuan laporan saya bilang rugi, saya bilang tidak. Saya ambil saya punya tabungan, saya bayarkan itu supaya nggak rugi. Saya bilang masih ada untung sedikit begitu. Setelah itu mungkin 2 bulan kemudian kandang dikosongkan, disemprot desinfektan, mulai lagi. Dan babi saya katakan dalam permenungan mengatakan coba lagi, tidak apa-apa. Ini pengalaman begitu. Coba lagi, dan saya yakin akan kekuatan Tuhan itu lewat bacaan kitab suci, dan babi mulai banyak sampai terakhir saya tinggal itu cukup banyak. Indukan ada 12, pejantan 2, namanya Boy sama Bravo. Pejantan yang tangguh-tangguh itu bagus sekali, ganteng sekali. Anaknya gagah-gagah. Anaknya gagah semua, akhirnya semua menguntungkan dan waktu saya berangkat uang cukup banyak untuk saya semua milik seminari, dan itu suatu pengalaman yang bisa mengesankan. Mungkin ketika orang mengalami itu dia orang shock, kadang-kadang orang frustasi, tapi justru dengan pengalaman itu sehingga mengapa sekarang saya cukup senang babi, karena pengalaman itu tahu bagaimana cara menangani ASF kalau sebelum terjadi, ya. Dan kekuatan Allah benar-benar menggunakan tangan orang berdosa ini menjadi berkat, sedikit berkat bagi orang lain. Semoga kita yang mendengar Injil ini semakin yakin akan kekuatan Tuhan. Ketika kita memikirkan yang baik, merencanakan yang baik, lihat nih, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, artinya apa? Bukan setiap orang yang berdoa, saya orang katolik saya berdoa, tidak. Tapi apa yang kita buat? Apakah saya sungguh menjadi pewarta kabar sukacita, atau menjadi kompor yang mengompori orang untuk berbuat jahat, menghasut orang? Nah, ini terjadi di mana-mana juga di Palasari ini. Orang supaya ini dia mengomongkan orangnya begini, lalu dia menjadi semacam radio masyarakat, pewarta kejelekan orang lain, padahal dia paling jelek seluruh dunia. Semoga kita yang ini dimampukan menjadi pewarta kabar sukacita, dan tangan kita, pikiran kita, hati kita diberkati, juga dompet diberkati. Isinya kita gunakan bukannya habis, tapi bertambah-tambah sampai dompetnya menjadi dompet Doraemon. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi yang sejuk ini. Amin.